Oke, selamat datang di channel saya DH Herdiana. Kali ini kita bakal kasih lihat cara analisa futur atau cara analisa futur buat pemula ya. Ini basic dari technical analysis futur. Jadi kalau untuk futur kita yang pertama kita pastikan daily-nya itu bagus ya. Kalau bisa daily-nya tebak dulu daily-nya bakal kemana, apakah dia akan bullish atau bearish, itu penting banget di daily. Setelah dari daily kita bisa masuk ke area 4 jam. Nah ini area-area ini penting nih, 4 jam. Lihat dulu potensi dari 4 jamnya mau kemana ya. Nah potensi dari 4 jamnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat nih dari 4 jamnya, apakah ini memungkinkan untuk melanjutkan kenaikan atau tidak ya. Seperti ini. Di sini belum terdapat pola yang bagus. Oke, belum terdapat pola yang bagus. Cukup seperti itu aja, kita cari pola. Karena memang kripto itu dikhususkan untuk mencari pola. Tanpa pola sebaiknya tidak masuk. Di sini kita masuk ke 1 jam. Di 1 jam belum menunjukkan arah-arah yang cukup bagus. Ini marketnya masih kelihatan galau ya. Dari sini kita masuk lagi ke time frame 15 menit. Jadi kita akan masuk secara berurutan dari time frame 1 hari, cari pola di 1 hari, cari pola di 4 jam. Di situ bakal nemu atau enggak ya. Nah, di sini kita lihat. Jadi polanya seperti ini. Ini adalah symmetrical triangle. Ini lebih jelas terlihat di time frame kecil dibanding time frame besarnya. Ya. Di sini terlihat symmetrical triangle, berarti potensinya ini ada. Hanya saja ini skala besar, bisa jadi dia gocok-gocok dulu seperti ini. Nah, bisa jadi seperti itu lalu breakout atau breakdown. Yang jelas ketika di time frame 15 menit ini kita harus mencari pola lagi. Skala besarnya ini kan symmetrical triangle, bisa kita katakan seperti itu. Biasanya di time frame kecilnya ini akan membentuk pola lagi. Entah di sini mungkin ada pola penan. Seperti ini bisa saja. Entah ini bisa jadi pola penan atau pola cup. Biasanya dalam time frame kecilnya saya akan mencari pola-pola lagi untuk strategi entry-nya. Nah, seperti ini misalkan. Di sini saya kasih plot. Nah, kita plot. Bisa jadi ini polanya seperti ini. Ya. Jadi ketika area ini ditembus saya bakal buy. Terus TP-nya di mana? TP-nya ya di sini. Karena ada bentuk pola di area 4 jamnya. Kita lihat ke time frame yang lebih kecil. Nah, ini beneran naik. Beneran naik, saya akan melakukan buy. Karena ini posisi yang bagus, dia sudah tidak membuat low baru ya. Kita buy, kita lihat apakah dia akan naik. Ketika dia nanti dapat menembus area ini, maka selanjutnya targetnya adalah ini. Target dari time frame besarnya. Jadi untuk futur itu jangan pernah masuk tanpa pola. Ya, lebih baik kalau nggak ada pola, diam dulu, jangan trading. Karena setiap kenaikan yang tingginya itu harus dibarengi dengan pola. Kalau cuman sekedar breakout resisten itu bisa terjadi yang namanya pulse break. Semisal area ini belum ada ya, area ini belum ada. Di sini kita melihat bahwa dia breakout area resisten. Kita ambil nih di pucuk. Akhirnya kita dibawa turun. Jadi kalau cuman soal breakout resisten, baiknya kita tidak ambil, tapi kita harus memastikan di situ ada pola atau tidak. Oke. Di pola 1 menit kita bisa mencari pola lagi. Kalau emang kita mau main di 1 menit, kalian pastikan mau main di time frame berapa, itu harus dipastikan terlebih dahulu. Jadi sebelum kalian masuk ya kalian cari-cari dulu pola. Misalkan ada pola di time frame 1 menit ya targetnya di time frame 1 menit itu. Seperti itu. Nah, ini lanjut naik. Kalau saya beli ini udah profit. Nah, segini pun udah kisaran berapa tadi saya beli pas kisaran segini.
mungkin 30% dapat, walaupun ini saya tidak taking profit di sini atau saya langsung taking profit di sini, 30% itu dapat. Jadi pada intinya untuk putur pastikan setiap pergerakannya itu membuat sebuah pola. Tanpa pola kita jangan masuk. Kalau hanya sekedar breakout area resisten. Misalkan nih, ini area kanan ini belum ada. Kalian lihat nih di sini. Candle bagus. Area resisten yang ada di sini di breakout ini kan resisten nih, ketika ini mencoba naik, maka ini adalah resisten. Kalau hanya sekedar breakout resisten seperti itu, lebih baik tidak masuk, karena yang terjadi bisa kalian lihat sendiri seperti ini. Kalau tanpa pola. Jadi untuk putur itu banyak tipuan ya, putur termasuk kripto juga lah. Jadi itu cukup berbahaya kalau kalian memutuskan beli hanya karena breakout area resisten. Tapi baiknya kalian memutuskan beli ketika ada sebuah pola dalam pergerakannya. Ya. Jadi kalau dalam pergerakan 5 menit terdapat pola, itu boleh masuk. Pergerakan 1 menit terdapat pola, itu boleh masuk. Ya, ini pola di 1 menitnya ini rounding. Kalau dikatakan cup and handle ya boleh. Seperti itu. Jadi di setiap polanya tuh harus ada ini. Harus ada apa ya? Harus ada pola-pola di setiap time frame-nya. Jadi ketika di time frame 5 menitnya ada pola, maka seharusnya di 1 menitnya pun ada di time frame kecilnya. Ya. Jadi ketika kita lihat pola di time frame 15 menit, harusnya di time frame 5 menitnya juga ada. Kalau memang di time frame 5 menitnya ketika kalian buka seperti ini belum ada pola, ya berarti belum ada. Jangan dibeli dulu, tahan dulu. Oke, dan di sini yang terpenting selain pola, saya memang jarang beli. Jadi kenapa alasan saya jarang beli? Karena saya menunggu pola-pola bullish atau pola-pola bearish. Kan karena putur bisa jual ke bawah ya. Jadi cari pola bearish juga. Jadi tanpa pola saya nggak masuk. Kenapa saya jarang masuk? Karena itu kunci untuk memperbanyak profit dan memperkecil loss. Ya, jadi istilahnya kita bisa mungkin profit 7 kali, lossnya cuma 2 kali, bisa jadi seperti itu. Oke, bisa kita lihat setelah beberapa menit ke depan dan ternyata target saya kena ya. Target TP di atas ini. Ya, bener kan? Targetnya kena kan? Ya, jadi itulah pentingnya pola di putur. Target saya benar-benar kena, ini profit ratusan persen dengan leverage 31. Mantap. Seperti itu ya, ini cara yang cukup berguna buat kalian, semoga bermanfaat. Itu. Tapi kalau kita hanya buy berdasarkan breakout resisten, wah itu bahaya sekali. Ya. Terus dari MACD-nya. MACD kita lihat. Dari MACD-nya ini penting sekali, kalian harus tahu yang namanya MACD divergent. Divergent ini sangat berpengaruh di kripto ya. Jadi sangat sensitif dengan MACD divergent atau di futur. Soal MACD divergent mungkin kalian bisa pelajari di tempat lain, di sini hanya memberi sedikit gambaran. Tapi kalau misalkan kalian mau masuk ke kelas teknikal saya, itu bisa daftar. Kalian gabung dulu aja ke grup yang ada di Telegram, nanti dikasih tahu. Jadi saya ada kelas teknikal juga. Ya, itu. Ini penting, MACD divergent. Ya, kita akan mencari itu untuk entry. Oke. Jadi kuncinya seperti itu aja. Kuncinya cuma pola MACD divergent, udah selesai. Ketika market lemot, satu lagi. Kita coba masuk ke 1 menit ya. DGB biasanya lemot. DGB USDT. Untuk koin-koin yang pergerakannya sangat lambat atau bahkan kadang gerak kadang enggak nih, kayak DGB ini sebaiknya dihindari sih untuk putur, nggak enak. Nah ini kebetulan marketnya lagi liar ya. Biasanya kalian harus bisa membedakan lah mana market yang memang punya gairah atau tidak. Jadi kalau misalkan pergerakan marketnya cukup lambat atau bergerak di situ-situ aja, lebih baik kita tidak trading kan. Karena bisa jadi nantinya malah loss terus ya. Jadi
kita harus cari market yang memang benar-benar aktif. Ini kebetulan lagi aktif aja DGB-nya. Biasanya dia lambat banget pergerakannya. Nah, jadi itu yang harus kalian hindari. Nah, coba kita lihat di DGB ini kira-kira ada pola apa di sini. Nah, kalau kita lihat DGB ini ada pola rounding yang buat dia naik ya, pola rounding. Cup and handle, kalau dikatakan cup and handle ya ini boleh dikatakan cup and handle juga. Cup and handle. Ya, tapi kurang sempurna sih. Saya lebih suka menyebut ini pola rounding. Jadi ketika dia merounding seperti ini akan sering kalian temui di putur ya. Pada time frame kecil itu sering terjadi. Jadi ada beberapa macam pola yang sering terjadi, yaitu pola W atau double bottom. Itu benar-benar sering terjadi di putur. Yang sering terjadi lagi yaitu pola seperti ini, symmetrical triangle. Itu sering banget, paling sering adalah symmetrical triangle yang bakal kalian temui. Double top. Jadi mata kalian harus jeli mencari pola. Tanpa pola jangan masuk. Oke. Kalau nggak mau banyak loss seperti itu. Oke, semoga penjelasan ini membantu kalian. Kalau misalkan kurang bagus penjelasannya atau kurang jelas, silahkan komen di bawah biar saya buat video barunya mungkin yang lebih detail lagi. Oke, bisa kita lihat setelah beberapa menit ke depan dan ternyata target saya kena ya. Target TP di atas ini. Ya, bener kan? Targetnya kena kan? Ya, jadi itulah pentingnya pola diputur. Target saya benar-benar kena, ini profit ratusan persen dengan leverage 31. Mantap. Seperti itu ya, ini cara yang cukup berguna buat kalian, semoga bermanfaat.